Yang aku takutkan ketika kamu sudah mapan, dibuka peluang-peluang gampang, nyolong gampang, ibu gampang, bujuk gampang, utang gampang, pokoknya gampang semua. Ini yang bahaya. Ini pintu-pintu iblis dibuka ini. Di sini peluang-peluang inilah yang membahayakan. Walaupun kedudukan alim bagaimanapun, kalau tidak betul-betul si alim tadi ini zuhud, atau alim-alim betul-betul ulama yang takut kepada Allah, innama yasha min ibadil ulama. Karena yang paling takut kan ulama itu. Innama yasha min ibadil ulama. Maka peluang-peluang inilah yang membuat sifat melupakan. Ditawar ini oke, ya her. Ini nggak pakai uang map, nggak pakai uang muka, ya her, ambil. Pokoknya mudah semua. Yang mudah-mudah ini bahaya, saudara. Menjerumuskan. Maka timbul meremehkan segala bentuk-bentuk, mulai dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang tidak disengaja, dosa-dosa yang dianggap tidak berarti, maka tidak berarti semuanya karena tertutup oleh kepuasan. Ini musuhnya dinar-dinar ini. Kenapa semua manusia tertarik dengan dinar? Masalahnya apa? Tahu, iblis itu tahu. Iblis itu jelas tahu kalau manusia itu kelemahannya pada duit itu kan. Orang gendeng itu masih tahu namanya duit. Apalagi yang waras-waras itu. Ngomongnya saya akhirat gitu. Saya cari akhirat. Tapi ditawari dinar, ya akhirat. Transaksi jalan. Kenapa? Harus tahu. Kalau tidak tahu itu musuhmu.
hati-hati. Sesuatu yang menggiurkan kamu, sesuatu yang sampai melupakan kamu, sesuatu yang sampai menghilangkan kesadaran kamu, pasti di antara itu ada iblis di dalamnya. Gampang. Kalau mikir itu kan seneng sampai lupa diri, berarti ada apa? Ada iblisnya. Makan sak selaputnya, berarti ada iblisnya. Apapun yang melampaui batas, berarti ada. Kenapa budi-budi dinar ini menjadi musuh? Paling dibenci. Dinar itu paling dibenci sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah itu tidak punya warisan dinar, tidak punya. Karena tahu bahwa dinar itu akan menyesatkan. Jadi uang itu Tuhannya manusia di dunia. Karena mencari Tuhan Allah di langit susah. Jadi cari aja yang di dunia, gampang. Semua licin. Kalau ada uang itu namanya licin. Saking licinnya kepleset. Itu uang. Lu tahu sejarahnya ini. Kenapa sampai demikian dahsyatnya uang itu? Alat tukar artinya dulu itu antara barang sama barang. Sayur bukan beras, batu bukan pasir, itu dulu. Karena memudahkan maka diciptakan dinar. Dinar emas itu berharga. Maka malaikat perundingan, malaikat rezeki, malaikat memakai, malaikat yang memegang keuangan. Kalau ini susah nyatetnya, karena 1 kilo timbo pasir juga kan sayur ini berat, barter ini susah, mending aja pakai dinar gampang, dengan kita turunkan dari langit. Iblis tahu, wah ini yang paling hebat ini, turun di bawah malaikat Jibril itu, minta kepada Allah, ya sebelum diturunkan kepada anak itu ada, aku pinjam semalam saja, semalam dinar itu mau diturunkan, pinjam semalam di Rukiah, di Jambi, di Solo. Maka transaksi yang paling banyak itu tengah malam ya. Itu kena jambi-jambinya iblis laknatullah. Habis yang untuk perempuan juga malam hari. Ada nggak habisnya siang hari? Jarang kan? Malam. Terus apa OTG? Tangkap OTT. apa? OTT. Ya nggak tahu, terserah ya. Itu tengah malam atau di Nepal atau di mana itu ya, taruh iblis pinter. Akhirnya diembus. Disinilah setiap orang yang cerdik, orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang keblinger, orang yang kedunyan, orang yang duniawi, tidak ada yang tidak tertarik dan mengharapkan dunia berupa Allah. Sampai menghalalkan segala cara apapun bentuknya untuk mendapatkan sesuatu itu. Saking licinnya. Sampai kamu disuruh lembur sehingga kamu nggak bisa ngaji. Demi apa? Ya. Apalagi buka warung 24 jam, bisa ngaji atau tidak? Itu cari apa? Tinggal pilih. Tidak kerja salah, begitu kerja kebablasan.
Ya, sampai kamu mengatakan, ya Allah, ternyata bahwa hidup saya sia-sia. Akhirnya apa? Mau kembali lagi ngaji sudah sakit-sakitan. Aduh, ini mau ngaji tapi sakit. Aduh, umur sudah tua, koyok sudah pedot, mata sudah rabun, telinga sudah kurang. Kenapa dulu habis saya habis ya untuk di kerja saja? Ini kerugian. Maka disitulah yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu sudah sibuk melampaui batas, masa umurmu yang sudah habis, yang tidak bisa terulang kembali, maka dia dibangkitkan pada hari kiamat ketika meninggal dalam keadaan buta. Mereka bukan buta matanya, buta hatinya. Ketika bangkit dari kuburan hari kiamat, buta, sesat. Karena hari-harinya dia tidak lain hanya memikirkan untuk memburu dinar-dinar yang menyesatkan. Bukan gak boleh, tapi melampaui itu yang gak boleh. Harus punya program orang yang cerdas itu. Jadi tetap agama itu akal. Gak bisa langsung pakai hati, gak bisa, akal dulu. Karena akal inilah yang bisa untuk menguasai hawa nafsu. Sekali lagi, bukan hati yang menguasai hawa nafsu, akal. Adil akal. Kalau akalnya kalah sama hawa nafsu, semuanya ngawur. Dia mengatakan ini petunjuk. Ngomongnya gitu, sok tasawuf, ini petunjuk. Jadi dari akal saja belum, untuk melawakan hawa nafsunya aja susah, ngomong mujahadah. Salah apa benar? Ternyata dia menjalankan ibadah ini untuk butuh pengakuan, didampingi oleh iblis, tidak saja. Maka sifat itu muncul, sifat riya muncul, sifat sombong muncul, sifat ingin nomor satu muncul, sifat ingin dipuji manusia muncul, sifat butuh pengakuan muncul, sifat kekuasaan muncul, sifat penonjolan muncul. Ini sifat-sifat ini sebenarnya namanya hawa nafsu. Ya tidak disadari. Sok jagoan tapi nggak jagoan gitu loh. Kalau main pencak silat itu cuma kembangan gitu pasangan. Kalau main pencak bener jago dia. Ngerti? Ikut-ikutan. Akhirnya kumpul dari kelompok kecil-kecil, menamakan kelompok majelis. Padahal ilmu tidak ada sama sekali. Belajar pun tidak sampai. 1 tahun aja belum menguasai tentang sholatnya, sudah duduk mengajar. Ini yang hebat ini. Nah, disinilah kerusakan zaman ini adalah rusaknya manusia yang tidak sabar dalam menuntut ilmu. Lulusan SMP tapi minta lulusan sarjana gitu. Lulus SMP, wah saya sudah lulus ini, saya harus pakai diploma, pakai toga. Enggak tahu toga orang Aceh. Jadi saya riwayatkan yang satu. Amr bin As. Amr bin As ini adalah sahabat Nabi SAW. Asalnya Buddha.
budak ini dia bekerja ya sebagai pemerah susu, kambing, susu sapi. Ini namanya budak huruf, tidak bisa ngaji, tidak bisa apa. Ketika dia punya sahabat teman, tapi bukan pemerah susu. Setiap mau mengaji dari kediaman dari Kuba itu menuju ke Madinah itu kira-kira ya 6 jam, 4 jam perjalanan. Selalu berbicara kepada Madinah. Ya sahabat, apa kamu nggak ikut ngaji? Aku mau ngaji sama Nabi Muhammad SAW. Bagaimana saya ngaji? Bisa dipotong gaji saya keluar dari kandang. Saya harus kerja 8 jam sehari, malam hari harus 6 jam untuk merah susu. Ribuan, tapi kambing. Kumpulin, berapa tahun gitu. Juga nggak kaya-kaya. Wong dia hanya sebagai pegawai. Orang pegawai itu nggak bisa kaya selama tidak ada prestasi. Jadi kalau mau kaya itu harus punya prestasi, orientasi, ada kemampuan, sekolah lagi S3 sampai S2. Kalau lulusan SMP kamu jadi pegawai sampai mati, kamu gak mungkin kaya ya. Sekali lagi saya ngomong, kecuali kamu dapat mertua yang punya mall. Ketika berangkat, saya nggak bisa pulang. Saya mampir, duduk setengah jam sambil minum susu. Apa yang disampaikan? Kamu ngaji dapat apa? Saya dapat keterangan bahwa saya ini kalau hidup di dunia itu hanya sementara. Kemudian bekal kamu adalah akhirat. Ibadah yang pertama ditanya adalah sholat 5 waktu. Apakah saudaraku kan bisa 5 waktu untuk sholat ini? Ya bagaimana sholat 5 waktu? Semua dalam keadaan kotor, najis, di kandangnya, mandi pun gak sempat, semua gak sempat. Andai kata bisa itu dipaksakan, haruslah menunda-nunda waktu. Pokoknya sangat banyak terbuang waktu untuk ibadah. Setiap selesai mengaji sama Nabi kita Muhammad SAW, Amr bin As, sahabatnya tadi selalu lapor, lama-lama Allah kasih hidayah sama Amr bin As. Langsung berpikir tengah malam, sudah sendiri jam 11. Saya sudah 10 tahun kerja sebagai pemerah susu. Bahkan aku tidak punya onta sekalipun, kendaraan satu. Itu pun untuk makan pas-pasan, pakaian pas-pasan, dan itu pun aku tidak bisa jalan kemana-mana. Mencari hiburan ya juga nggak bisa, uangnya nggak cukup. Berapa ruginya kehidupanku yang hanya 10 tahun terbuang dan aku tidak tahu apa-apa. Akhirnya memberanikan diri, langsung pamit sama sapi-sapian kambing. Kambing, sapi, kau yang tidak akan menjamin saya nanti di surga. Kau tidak akan bisa nolong saya di surga. Kambing, kamu nggak akan bisa nolong saya di kuburan. Untuk itulah saya ucapkan selamat tinggal, selamat berpisah. Minta izin sama juragannya, saya akan mundur. Mundur kemana? Pokoknya saya berhenti. Langsung sahabat ngajar, maukah kamu ngaji ke Madinah? Sejak itulah Amr bin As hijrah, langsung izin sama keluarganya semua. Kata Amr bin As, aku tidak pulang karena rumahku jauh dan waktu jauh, ongkos tidak ada dan semua tidak ada PBB. Lebih baik aku mengabdi setiap hari agar aku bisa berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Ini kata Amr bin As. Akhirnya dengan banyak menyuguhi kopi, datang duduk sama Rasulullah, jalan sama Rasulullah, kemudian pergi sama Rasulullah. Di mana berbicara sama Rasulullah, terus dia dampingan sama Rasulullah SAW.
sedikit demi sedikit, satu hari dapat satu hadis apa, kemudian satu ayat apa, satu hadis apa, satu ayat apa, lama-lama menjadi orang-orang juru bicaranya Nabi Muhammad SAW. Menjadi kepercayaan Nabi Muhammad SAW, padahal sudah buruk, ya, padahal dia budak yang tidak berharga. Sama sekali nggak punya harga, nggak punya nilai. Tapi karena selalu bersama-sama Nabi Muhammad SAW, maka kedudukannya itu mulia. Di mana kemuliaan? Allah tunjukkan. Ketika sudah sampai 7 tahun, yang terus mengabdi kepada Nabi Muhammad SAW. Satu saat, kerajaan Syam ini punya satu kerajaan di Persia ini, mengundang untuk meresmikan kerajaannya itu dan mantu Raja Persia. Undang Rasul SAW karena minta direstui. Karena semua sahabat tidak ada, semua tidak ada semua. Rasulullah juga ada uzur. Akhirnya Amr bin As sebagai utusan. Maka Amr bin As diutus untuk Raja Persia untuk berdoa. Bayangkan, mengetahui bahwa ada utusan dari Rasulullah SAW untuk mendatangi kerajaan ini tadi, bingung semua protokoler ini. Jadi pejabat-pejabat itu, menteri-menteri sudah datang, berdiri semuanya untuk menyambut. Ini orang besar ini, utusan orang besar, nggak mungkin orang besar ngutus orang gembel, gitu kan? Utusan Nabi Muhammad SAW langsung disambut, nangis Amr bin As. Ini perjuanganku 7 tahun, yang aku tidak pernah dihormati dan dihargai walaupun diraja. Bahkan aku setiap malam dibentak-bentak, bahkan aku datang terlambat marah-marah. Di sini aku baru tahu kedudukan ilmu itu, seorang budak pun bisa jadi raja. Seorang budak pun menjadi orang-orang yang terhormat karena saking betul-betul dia untuk menuntut ilmu sungguh-sungguh tadi agar bisa mencapai cita-citanya. Padahal belum lulus Islam, 7 tahun itu belum lulus apa-apa kalau orang pondok itu. Tapi sudah disambut karena utusan. Ditaruh di kursi yang paling istimewa dekat raja. Bahkan semua menteri, semua penghubung itu dan tamu-tamu dari raja semua mencium tangan Amr bin As. Mencium tangan si budak, si buruk, si jelek hasil kerjaannya, gajinya yang jelek, gaji yang kecil. Tetapi di sini kemuliaan Allah Ta'ala mengangkat derajat, satu derajat yang tidak dimiliki orang-orang berilmu. Maka semua dengan doanya yang begitu indah dan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, semua bertanya, semua ingin meminta nasihat kepada Amr bin As. Bahkan Amr bin As tidak boleh dipulangkan karena dia punya putri yang paling cantik di negeri Persia untuk dinikahkan dan untuk mengajar di tempat itu. Dikasih lagi separuh kerajaan untuk raja itu. Tapi pendirian yang kuat, yang tidak mengingat itu, seseorang yang tahu diri amat mengatakan, aku adalah utusan. Aku di sini adalah utusan dan kepercayaan Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah selesai acaranya, sudah selesai semua peresmian semua, maka izinkan saya untuk kembali melapor pada Nabi Muhammad SAW dengan diiringi, dengan mendapatkan semua bingkisan-bingkisan yang untuk dihadiahkan pada Nabi Muhammad SAW. Berapa gerobak itu semuanya, perhiasan semuanya akan dihadiahkan sama Nabi Muhammad SAW, yang semua di tangan kekuasaan Amr bin As, seorang budak pemerah susu.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyatikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah sudah menghendaki jika sesuatu, Allah mengangkat seseorang derajatnya, tidak ada satupun yang mampu untuk menjatuhkan. Itu pula Allah waktu di man tasya. Kalau Allah merendahkan seseorang dengan sesuatu, tidak ada satupun yang bisa memuliakan. Begitulah kehendak Allah, seorang budak pun akan bisa menjadi orang yang istimewa kalau memang dia sungguh-sungguh mujahadah. Ini mujahadah yang tidak berpaling, yang tidak punya keinginan lain untuk cita-cita untuk mencapai sesuatu itu, yang selalu mengikuti dan selalu berdampingan, yang selalu terus dengan connect terus sama Nabi kita Muhammad SAW, niscaya ini nggak saja murid kita saja. Ketika kita ajak di Jindrab, anak hadrah ini semua di sini ada tidak? Saya ajak itu 12 orang. Itu kamar untuk menteri di Jindrab, Malaysia. Diusir semua sama ulamanya. Demi apa? Menghormati saya. Agar santrinya bisa jangan sampai ditidurkan di aula atau di masjid. Nah, taruh di tempatnya tidurnya menteri. Gatuk-gatuk itu suruh keluar, suruh nyewa di luar. Itu salah satu hanya sama saya. Dan waktu itu kawin putrinya datuk yang di Jenderal itu, tidak saya. Kemudian murid saya yang selalu dampingi backing vokal saja, tangannya dijauh, dicium sama datuk-datuk semua, padahal tidak bisa doa, tidak bisa doa. Duduk saja dekat saya, dimintai doa, karena takut minta doa sama saya. Minta doa sebelahnya, yang sebelah ini tidak bisa apa-apa. Dia bilang amin, 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 amin. Dan yang gila lagi, tangannya diciumi tangannya sama datuk-datuk. Wong badak dia itu, wong total TP Manjes. Di situ sudah Allah menunjukkan kepada seseorang itu, berteman dengan siapa, bersahabat dengan siapa, dekat dengan siapa. Di situ kamu akan mendapatkan satu apa yang di dekatmu. Kemudian yang tidak mampu dengan derajat tadi, mabuk. Ini mercy nggak mau nayang di bawah, keliling. Saya biarin aja. Makanya kalau saya tahu semua, kalau murid saya tes ke Singapura atau Kuala Lumpur, ya 1 kali 2 kali saya sudah tahu karakternya. Tapi dia nggak tahu kalau saya tes. Kalau jebol ya sekali aja itu ya, terpapar oleh dunia di hadapan matamu yang sangat indah, sehingga kamu melupakan siapa dirimu. Sehingga kamu mabuk, padahal kamu ketika sendirian kamu bukan apa-apa. Hati-hati. Maka jadilah dirimu sendiri, jadilah dengan karaktermu sendiri, dengan tabiatmu sendiri, dengan kemampuan sendiri, tanpa gengsi. Tidak perlu gengsi, tidak perlu merasa rendah, nggak perlu merasa tinggi, tidak perlu merasa ini, sederhana sih. Masuk kelompok apa saja kamu akan sanggup, kecuali kamu pegang teguh pada amanat. Apa itu? Seperti amat binas.
nangis pulang ketemu Rasulullah, langsung ditepuk pundaknya. Itu belum apa-apa yang bertugas, apalagi nanti di surga. Kalau orang lain sudah jebol ditawari putri yang cantik, ya, tawari mobil Mercy gitu, nggak pulang, nggak pulang. Karena itu kesempatan satu kali, nggak mungkin ada dua kali kan. Itulah orang-orang yang bodoh, memburu sesuatu pemberiannya daripada petunjuknya. Kalau orang selalu minta petunjuknya, tidak akan sibuk dengan pemberiannya. Dia selalu memburu petunjuknya itu untuk menguatkan tingkatan derajat-derajatnya pada di sisi Allah. Utama itu. Bagaimana Bilal, seorang budak yang bisa dibeli sana bilangnya hitam lagi, tapi kenapa sandalnya sampai di surga itu? Marah buka ahad. Siapa Tuhan menyebut Allah susah. Ahad. Satu. Untuk sampai bisa jadi muadzin. Adzan dari Mekah Madinah dengar tanpa speaker, tanpa mic. Semua menangis kalau adzannya daripada Bilal memanggil naik di Ka'bah, langsung Sa'arofah mendengar suara Bilal. Suara Allah langsung melangkut lewat hatinya, lewat lidahnya, sehingga bisa membangunkan orang-orang semuanya untuk sholat menuju Mekah. Itu Bilal. Kejujuran hatinya, keikhlasan hatinya, keinginan hatinya, ketuhanan pada Tuhannya, sehingga apa yang ada pada dirinya, Tuhanlah yang berperanan pada jiwanya. Itulah kedudukan orang-orang yang betul-betul disebut mujahadah, yang bisa untuk sampai musyahadah. Baru menuju mukasyafah, berkenalan, berbicara dengan Tuhan. Kalau sudah mengenal Allah, selesai. Daftar mati. Sudah kenal. Yang belum kenal ini jangan coba-coba daftar mati. Lari saja dari kematian, karena belum daftar. Kalau orang sudah mengenal Allah, ya sudah ada daftar kematian. Dia tahu tempatnya di mana, dia tahu golongan mana, dia tahu harus kemana, dia tahu. Orang yang kenal Allah. Ini tujuannya. Kalau yang belum, jangan coba-coba. Kamu dikejar terus sama malaikat Israel, yang kamu ketakutan siang malam. Mudah-mudahan kita nggak perlu takut ya. Ini nggak takut sama Israel. Dia bilang, corona ini. Bukan Israel, corona. Dia kena corona. Tapi yang punya nyawa siapa? Israel. Sebab corona. Tapi lupa sama Israel. Corona. Situ tidak ada. Ini tanda-tanda orang nggak kenal Israel. Mudah-mudahan kamu tiap malam, mudah-mudahan bisa kenalan ya. Gimana sih malaikat Israel itu, bagaimana malaikat Jibril, bagaimana Mikail, bagaimana Israfil. Enak kalau kenalan itu. Insya Allah kamu nggak bisa kemana-mana. Sembahyang terus takut mati. Ya, mudah-mudahan itu saja. Lama-lama nanti diteruskan saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.